Saya mulai ya Bung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat? Semangat. Ibu masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Saya maunya yang terakhir itu sambil matanya melotot. Oke, lagi. Tepuk semangat. Nah, kalau gitu kan berarti jenengan ngelek-ngelek nih nggih. Wis hawani adem-adem ya nopo. Habis itu apa nih? Lampunya dimatikan. Kayaknya kesempatan yang sangat luar biasa untuk memejamkan mata. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar bareng lagi. Tadi sudah belajar tentang karakter. Kalau sekarang kita belajar tentang apa Bunda? Pengembangan strategi pembelajaran. Panjenengan tadi sudah sesuai dengan apa tadi yel-yelnya di gugus mawar. Tadi apa gugus mawar yel-yelnya? Kreatif, inovatif, produktif. Berarti kalau jenengan ini nanti tidak masuk, berarti ya iku mame hanya sekedar wacana. Ya kan? Karena kalau kita sebagai pendidik itu harus memiliki apa Bu? Namanya apa ini? Strategi. Supaya nanti jualannya jenengan, ya kan? Jualannya kita itu apa? Produk lembaga, bukan anaknya yang dijual, tetapi produk dari lembaga itu apa. Nah itu otomatis kan kita harus punya strateginya, okay? Supaya produknya laku, tidak hanya sekedar laku, tetapi bermanfaat. Harapannya anak-anak yang sekolah di kita itu nanti keluar dari kita itu menjadi anak-anak yang bermanfaat ilmunya, bukan hanya sekedar ya wis lah metu teko sekolahanku ya wis urusane orang tua bagaimana dia bisa memberikan stimulus lagi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah perlu kenalan dengan saya? Tidak perlu Bu, wis terkenal. Oke, biasanya panjenengan memanggil saya kan hanya nama pendek. Ini nama panjang saya. Tadi Pak Taman baru pertama menyebutkan nama panjang saya. Saya bangga. Biasanya kalau orang menyebutkan nama saya itu selalu salah. Salah dalam artian nama saya kan Siti Dai Kurinaya. Biasanya langsung Siti Dai Kuriniawan. Biasanya seperti itu. Pokoknya pas di situnya tidak pernah dilanjutkan. Makanya Pak Cecep itu kalau ketemu saya itu tidak pernah menyebut nama saya karena nama saya itu panjang. Beliau itu tidak mengenal muka tapi tidak mengenal nama karena nama saya katanya sulit untuk dihafalkan. Padahal enak Bu ya. Terus saya juga sama dengan panjenengan ya, sama-sama menjadi pendidik anak usia apa Bu? Loh kok lali saya karo layanan nih. Kita sama-sama pendidik apa Bunda? Pendidik anak usia dini. Ini saya lanjutkan apa tidak? Oke, itu nomor telepon saya. Nah, di sini apa sih Bu tujuan kita mempelajari strategi pembelajaran? Yang pertama apa ini Bunda? Iya, tujuannya kalau kita sudah tahu tentang strategi apa yang kita miliki, berarti kita harus menerapkan pembelajaran yang efektif. Efektif bagi siapa? Bagi peserta didik. Oke, kemudian yang kedua, menyiapkan lingkungan fisik kelas yang mendukung pembelajaran. Jadi kalau strateginya sudah ada, berarti sekarang tinggal menyiapkan lingkungannya. Lingkungan belajar anak-anak, lingkungan main anak-anak. Nanti seperti apa yang harus disiapkan kita bahas. Kemudian mengelola area pembelajaran untuk meningkatkan eksplorasi dan penyelidik anak. Berarti ini nanti sesuai dengan apa?
model pembelajarannya kita mau pakai model pembelajaran seperti apa. Terus tadi sudah disinggung cara kita mengajarnya itu nanti seperti apa. Nah, ini tujuannya yang ketiga. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan memberikan stimulasi dan dukungan yang positif. Jadi di sini kita harus apa, Bu? Memberikan suatu layanan itu tidak ada layanan yang negatif. Dalam artian apapun yang dilakukan oleh anak-anak itu semuanya positif. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti apa sih strategi itu? Yang pertama di sini, Bu. Kita harus mengetahui bahwa anak-anak itu adalah masih anak-anak dalam usia bermain. Jadi kita harus paham permainan apa yang pas untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak usia PAUD itu belum bisa diberikan suatu beban atau kegiatan yang hanya satu aspek saja. Yaitu apa satu aspek? Kognitif. Biasanya kita cuma kognitif yang kita berikan stimulasi, tetapi 4 aspek yang lain itu hilang. Oke. Jadi sekarang kita harus memahami seberapa penting sih bermain itu. Kemudian yang kedua yaitu 4 dukungan main. 4 dukungan main itu apa aja? Yang pertama waktu. Jadi kita harus tahu waktu-waktu yang pas untuk anak-anak bermain itu kapan. Biasanya kalau anak-anak berangkat datang ke sekolah itu senang nggak, Bu? Senang. Nah di situ mereka punya harapan apa dari rumah? Belajar apa bermain? Bermain, pasti bermain. Wah aku dandang sekolah, selak kepingin bandulan, selak kepingin pelorotan, selak kepingin lunjak-lunjak, selak. Nah itu mereka harapannya itu. Bukan aku selak kepingin sekolah, dan buka LKS, dan mewarna, dan menggambar. Kira-kira itu apa enggak anak-anak pikirkan? Bukan, pasti bermain. Nah, berarti waktunya kapan yang pas? Sebelum melakukan kegiatan inti, ya kan? Berarti di situ berikan kesempatan anak-anak untuk bermain terlebih dahulu. Aduh Bu, lah wis dulinan iku angel dikongkon mlebu angel, wis keringetan, wis kuwesel. Akhirnya dia tidak mau untuk belajar. Berarti kita kembalikan lagi, belajar anak-anak itu adalah melalui hebat. Kemudian tempat. Nah, tempatnya bermain anak-anak itu di mana? Di luar. Di mana lagi? Di dalam. Terus di alam. Di lingkungan. Berarti tempat bermain anak-anak itu adalah dimanapun dia berada. Selama dia punya rasa untuk bermain, yaitu yang harus diberikan fasilitas. Walaupun di dalam kelas, kalau dia punya rasa ingin bermain, silahkan berikan fasilitas. Nah ini kan permainan yang jenengan kan banyak sih Bu. Misalnya, apakah ini boleh dibuat mainan? Boleh. Tapi kapan? Setelah kegiatan, gitu kan biasanya ya. Apakah pada saat pembelajaran boleh? Boleh. Boleh kotor saya nggak boleh. Biasanya boleh Bu, tapi kok penggayaannya orang mari. Gitu ya biasanya ya. Oke, nanti kita belajar bareng untuk itu. Terus kemudian materialnya. Material tuh ini. Berarti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu juga harus disediakan. Kemudian interaksinya. Interaksi ini kepada siapa saja? Sesama teman, guru, dan lingkungan. Oke. Kemudian mengelola perilaku anak. Jadi kita juga harus tahu apakah pada saat anak datang itu anaknya moodnya bagus atau tidak. Kadangkala anak itu macam-macam Bu, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang bisa diatur, ada yang tidak. Tetapi pada dasarnya tidak ada anak yang nakal. Tinggal ini nanti tugas kita untuk mengelola perilaku anak. Kemudian
permainan budaya lokal yang sudah di-share sama Bu In, mungkin yang ikut di PKG itu kan juga permainan budaya lokal. Ini juga sekali-kali perlu Bu, atau dijadwalkan setiap hari untuk permainan budaya lokal. Contohnya apa? Kalau yang di PKG kan ya engklek itu nggih. Kalau di jenengan apa yang biasanya dilakukan? Mungkin kerupukan, pentilan dan lain sebagainya, monggo yang disesuaikan dengan budaya yang ada. Harapannya apa sih Bu? Harapannya apa? Melestarikan budaya, mengenalkan budaya. Dan pada saat anak-anak bermain lokal ini, itu banyak sekali yang bisa diberikan stimulasi. Perkembangannya bagus. 6 aspek, kalau sekarang 5 ya. 5 aspek itu sudah masuk di dalamnya. Oke, saya lanjutkan nggih. Nah, sekarang kita diskusi bareng nggih. Kira-kira apakah kelas jenengan itu sudah menyenangkan untuk anak? Kadang iya, kadang tidak. Nah, delok mute. Kemudian perubahan apa yang sudah Anda lakukan? Jika iya itu kan pasti jenengan, oh ya wis lah, dengan kondisi yang seperti ini saya sudah tidak usah merubah. Tetapi kalau ada anak yang tidak, nah itu kira-kira panjenengan merubah enggak situasi pembelajaran itu? Sudah ada perubahan belum Bu? Halo? Sedikit-sedikit Bu. Sekarang yang termawon. Jenengan bayangke 2 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kira-kira penataan kelas, penataan bermain itu berubah atau tidak? Berubah. Kemudian di perencanaan berubah atau tidak? Berubah. Apa ya pancet baik? Berubah apapun? Jelas berubah. Berubah dalam hal kegiatannya. Penataan berubah. Penataan, kemudian perencanaan juga berubah. Nah, kira-kira dengan terus berubahnya itu ada tantangannya enggak Bu? Ada. Tantangannya apa Bu? Beres-beres kesel bukurin, bola-balik beres-beres saya. Mari ditoto, wis gak karo-karuan. Mari ditoto, gak karo-karuan. Nah, itu tantangan, kesulitan dalam melakukan perubahan. Nah, itu membuat jenengan patang apa namanya? Menyerah apa terus? Semangat? Semangat? Kok koyok enggak ngene. Semangat enggak Bu? Semangat. Waduh Pak Menteri ini koyoke gagal iki gawe guru penggerak. Ini masih program guru penggerak ya, belum sekolah penggerak. Ya kan, nanti sekolah penggerak koyo opo. Sebenarnya sama kayak punyanya Bu Sum tadi. Kita itu mau mengiblat dengan Ki Hajar Dewantara, dengan IR Soekarno. Semuanya itu dari nenek moyang itu sudah diberikan bahwa apa Bu? Pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan anak, jangan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang kedua, pendidikan itu harus mengikuti zaman. Gak bisa kita tetap bersikuku, yo wis pokoknya arek muridku uake mlebu sekolah tak kei pembelajaran baca tulis, wis mari mulai tak kei PR, wong tuake seneng bayar aku SPP beres. Itu kan yang kita lakukan sekarang. Padahal pesennya nenek moyang, filosofi itu mengatakan pendidikan itu harus sesuai dengan usia, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan zaman. Sekarang zamannya zaman apa? Zaman edan. Zaman edan, zaman teknologi. Sampeyan niku lho jek belajar siapa penemu telepon misalnya. Sampeyan bingung golek anak-anake sampeyan mari ketemu. Guru kan kalah dengan muridnya, dengan Google-nya. Kalau kita tidak menginovasi pembelajaran kita tidak akan pernah dihargai. Nama kita itu tidak akan pernah dikenang oleh anak. Yang mereka kenang siapa? Mbah Google dan para YouTuber. Mereka kenal.
tapi dengan guru. Dek, siapa nama guru? Mbak, gak ngerti aku. Sing belajari doa-doa itu loh. Loh aku ndelok ini Mbak Google kok. Sing belajari sampe nulis iku loh. Loh aku nganu kok ndeloke Hatta Halilintar kok. Kita tidak ada harganya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba panjenengan bawa kertas toh Bu. Eling gak karo keadaane kelase? Eling, coba jenengan gambar nih. Sekolahin jenengan iku mang enek opone ae. Wis gambar kotak ngono ae lho Bu. Muridé dikongkon gambar lah elek sampean. Menggambar mosok gak iso ngono. Oke, sampean saiki gambar. Sekolahane dhewe digambar. Terus ada apa aja di sekolahnya? Iya, kelasnya. Loh, sing dikongkon gambar sampean, ibuke lali yo. Lali ambek kelasnya. Monggo 1 menit saja. Diberikan pintu dan jendelanya sekalian. Satu kelas saja, ndak usah satu sekolah. Satu kelas baik. Iku kira-kira ini apa nih? Apakah ada ini raknya? Raknya ada apa enggak Bu? Ada, jelas. Terus ada lemarinya? Ada. Ada kursinya? Ada. Ada mejanya? Ada. Ada baloknya? Ada. Tapi metu-metu Bu pojokan. Ya udah cuma kotak gitu, isinya apa aja ditulisin. Kotak gitu aja Bu, sret, nggak usah bagus-bagus, nggak ada nilainya. Yang penting panjenengan tahu isi dari kelas. Sampean bisa gambar rumah Dek? Silakan Dek, sampean bikin Dek yang bagus Dek. Nah, iya karena dia sudah punya imajinasi. Awak dewe kan enggak, kita kan menggambar itu sesuai dengan kenyataan. Jadi gak duwe impian. Bu, kepingin duwe omah sing piye? Pokoke omah sembarang, sing penting ora bocor, ora kudanan, ngono wis alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak pingin rumah yang seperti apa? Yang besar, yang ada kolamnya, ono TV-ne, pasti dia akan membayangkan seperti itu. Tapi kalau kita hanya terbatas. Sudah? Oh, urung Bu, aku cek mikir iku mang dadi apa enggak eling kagak. Wis enggak usah api-api Bu Eko. Wis nek Bu Eko bagus. Sudah? Saya lanjut. Nah, kira-kira apakah ruangan ini jenengan ditata seperti ini? Kurang lebih di Bu Eko hebat. Yang lain? Iya, ditata seperti ini? Benar. Nanti kalau saya ke sana ada apa enggak ini? Itu saya senang dengan keyakinannya. Berarti nanti ada niatan untuk merubah. Oke. Nah, di sini kelasnya itu tidak ada meja. Tidak ada meja. Tidak ada apa lagi? Kursi. Apakah ini dikasih meja kursi boleh? Boleh. Tergantung nanti kita mau dimanfaatkan untuk apa meja kursi tersebut. Oke, saya lanjutkan, oke. Nah, di sini penelitian menunjukkan bahwa ruang dengan karakteristik seperti tersebut di atas mendatangkan manfaat bagi anak. Yang tadi itu, kira-kira yang jenengan tata punya yang jenengan bayangkan itu ada manfaatnya enggak untuk anak? Ada nggih? Misalnya sudah tidak ada pakai meja, kursi, itu sudah tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti ini cepat nanti. Nah, ini kita bandingkan. Kalau yang tadi, nggih, kalau yang tadi misalnya tadi kan jenengan sudah tidak pakai meja kursi yang punyanya di abal 2 nggih, itu sudah merubah. Berarti kegiatan anak-anak seperti ini
tergantung kegiatannya, berarti masih konsepnya sesuai perencanaan. Oke. Kebanyakan apakah masih seperti ini? Duduk bareng, ngerjakan bareng. Anak-anak, hari ini kita belajar menggunting. Jadi semua anak itu kegiatannya menggunting. Ya Allah, Kak Ketok gambarnya apa? Ini gambarnya Bu Sul. Terus ini ya, ini anak duduk-duduk sambil apa ini? Gunting. Dia itu menggunting, Bun. Ini lampunya bisa dinyalakan enggak? Coba. Ya, nggak kelihatan? Oke. Nah, kalau ini masak-masakan tak jelas nih, Mbak Ibu. Ini anaknya lagi bermain peran, bermain masakan. Kalau di sini itu anaknya lagi menggunting bareng-bareng. Nah, ini kira-kira di jenengan itu sudah seperti ini, anak bebas. Di sini ada yang bermain peran, di sini ada anak yang belajar yang lain, atau tetap kegiatannya 4 tetapi dilakukan bareng-bareng. 4 beda-beda. Oke. Itu anaknya menentukan sendiri atau sesuai dengan perencanaan? Menentukan sendiri, berarti guru tinggal menyediakan media. Oke. Itu loh, iki pisan. Berarti kena tinggal percontohan sewaktu-waktu nanti. Kalau ada lomba kecamatan mana yang sudah merubah metode pembelajaran, terus apa penataan lingkungan, berarti kecamatan Sumber Pucung bisa jadi percontohan ini. Bisa, sip, tepuk tangan dong. Ya, nah ini bahan bermain apa yang tersedia di kelas Anda? Kira-kira di kelas jenengan sudah ada apa aja? Apa-apa ada contohnya, Bunda? Balok, batu, dok-dokan ada, masak-masakan, boneka, mobil, puzzle, telepon bekas ono, plastisin, kurungan manuk ono. Wah, berarti hebat. Semuanya sudah ada, tinggal penataannya saja nanti yang dirubah. Nanti kita akan belajar tentang invitasinya. Oke. Berarti sudah ada, oke? Nah, ini misalnya contoh penataan yang bisa kita lakukan. Kalau di sini misalnya anak-anak bermain apa ini? Ini balok kecil. Ini ada bunga-bunga, ini ada mani-mani. Ini ada telur-telur. Nah, ini namanya bermain apa? Dengan bahan apa ini? Luspat. Nah, ini namanya bermain dengan bahan luspat. Kita mau menginjak tentang luspat, belajar tentang luspat. Apa sih Bu luspat itu? Pokoknya barang apa ae Bu sing dicampur ndek kono, sing dibrone ndek kono iku berarti luspat. Bukan itu. Luspat itu, lus itu apa sih Bu? Lepas. Nah, los dol. Nah, luspat itu adalah barang atau benda yang lepasan. Tapi lepasannya apa namanya? Yang bisa disatukan kembali, tetapi tidak menggunakan lem, tidak menggunakan tali. Kalau yang jenengan sebutkan tadi ada puzzle. Puzzle itu luspat atau bukan? Bukan. Puzzle bukan luspat. Misalnya lagi kalau jenengan ada mobil-mobilan, itu luspat atau bukan? Kalau dipreteli bisa disambung lagi, itu berarti luspat. Selama itu wong ngarepe ditemokake gurune wis bengok-bengok kok katanya dipreteli.
Kira-kira jadi luspat mboten? Tidak. Jadi luspat di sini adalah apa, Bu? Bahan yang terbuka, dapat terpisah, dapat disatukan kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindah dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain, dapat berupa benda alam atau sintetis. Misalnya di sini balok. Balok ini luspat atau bukan? Luspat. Karena balok ini tidak bisa dilem. Coba taruh arah-arah dilem. Kira-kira bunyi ya apa? Waduh, ini golek angel kok wis tok lem tok nduk lele misalnya. Berarti inilah yang dimaksud dengan luspat. Pasir itu luspat bukan? Luspat. Karena pasir itu bisa dibentuk, dibongkar tanpa harus diikat. Batu luspat atau bukan? Luspat. Jadi bahan luspat itu ada berapa? Nah, ini bahan-bahan luspat. Di sini bisa yang mengandung plastik. Itu bisa. Kemudian logam. Sendok itu logam bukan, Bu? Logam. Biasanya anak-anak itu suka dengan bahan-bahan logam itu kayak apa, Bu? Yang digunakan anak-anak magnet itu mereka juga suka. Sendok itu juga suka. Kemudian kalau ada plat-plat itu mereka juga suka. Terus kemudian kayu. Nah, kayu ini juga bisa dibalok, juga bisa. Cookies seperti ini juga bisa. Terus kaca, keramik itu juga bisa masuk di luspat. Kemudian benang, kain itu juga bisa. Kalau di sini misalnya kardus luspat bukan? Luspat. Gulungan tisu luspat. Nah, ini karton wadah telur itu juga luspat. Itu bisa digunakan macam-macam. Sekarang telur kan murah ya, Bu ya. Nah, itu tuku sak tre rong tre ini nggak usah dibalik, no, itu dibuat di Nah, ini biasanya jenengan wis nyusuh akeh kabeh digolek sekolah, tapi penataannya tidak menarik. Jadi karo arek mek disawang tok. Ge apa kurungan iku guru ono kurungan barang. Ge apa iku koyo ngono kok digondek sekolahan barang. Ya soalnya karo brune dibrune bruk wis mbok pokoke karep-karep ngono. Nah, tinggi susu apa? Tikus. Nah, soalnya di sini ndak tahu kegunaannya. Pokoknya saiki musimnya luspat, Bu. Luspat ae wis, pokoknya kabeh ngomong luspat. Punya luspat? Punya. Endi? Ono lho wis ono nggonku. Nah, padahal itu nanti kita harus punya yang namanya piramid atau bahasa lainnya saya lupa, gudangnya untuk luspat itu yang ditata bagus. Jadi sewaktu-waktu anak menyusun atau membutuhkan itu ada, tinggal ngambil. Nah, ini namanya kalau sudah ditata itu namanya diinvitasi. Jadi harus ada invitasi. Nah, invitasi ini tugasnya untuk apa sih, Bu? Biar menarik. Jadi ditata yang bagus. Misalnya kurungan, jenengan temanya apa di hari itu? Misalnya mau tentang hewan, ayam atau burung, berarti di situ harus ditata yang bagus untuk invitasinya. Ya, berarti burung itu harus ada apanya? Kurungan. Terus burung itu biasanya dia itu bertelur. Kalau bertelur membutuhkan apa? Susu. Ya berarti sampe golek susu sing akeh ndek kono. Ya kan? Burung itu punya telur kan? Berarti di situ disediakan telurnya macam-macam. Iya, terus kemudian burung itu butuh apa lagi? Dia bisa hinggap itu di mana? Di dahan, berarti punya ranting-rantingnya. Nah, seketika itu sudah ditata, ada invitasinya, ya kan? Baru anak-anak kan melihat toh, datang, Bu Guru tuh ya, apa ini ya? Dia sudah mulai tertarik di situ.
Sudah mulai melihat, berarti ada rasa ketertarikan. Setelah itu masuk di sini, Bu Guru apa yang harus dilakukan? Memprovokasi. Jadi seketika anak sudah melihat, kok bagus, iya ya, kok bagus ya, ini kira-kira ada apa aja ya teman-teman. Nah, di sini sudah waktunya jenengan memprovokasi dengan menggunakan bahasa tanya, menanya, ya, bahasa terbuka. Loh, ini kayak kurunganku di rumah. Wah, kamu punya kurungan seperti ini dalamnya apa ya? Jadi itu anak-anak sudah mulai berpikir, ora usah mikir sing aneh-aneh. Kok senengane lek enek wong ngomong kurungan, ngomong manuk kok wis ora iso mandeg. Kancane serius ternyata ndek kene guyu iku lain sing diomongne ya. Beda persepsi. Pertanyaan terbuka. Lah iki kok terus mari ngono muridé takon gurune mek ketok lah ya bingung ta. Mari ngono muni ibu, gurune bapakku lho ya akeh lho, tambah kekel kan dene. Lah itu yang Mbak Ayah. Gurune sampe nek mburi kudu guyu. Bu Nurul iku guyu apa wong ngomongne manuk kok iso kekel. Jadi tadi setelah diinvitasi baru diprovokasi, harus ada bahasa provokasinya. Nah, di sini contoh provokasi menggunakan kata apa. Jadi kalau kalimat tanya itu apa aja sih Bu? Kalimat tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Cukup 5 itu. Jadi jenengan biasanya sing singkat-singkat. Adik wis mak, wis, ya wis nari. Tidak dilanjutkan. Adik sudah makan? Sudah. Pakai apa ya, Dik? Kenapa kok kita harus makan? Nah, itu kan juga harus diprovokasi supaya dia tahu manfaat makan itu seperti apa. Terus nanti di situ pasti akan masuk sebelum makan apa yang harus dia lakukan. Nah, itu juga masuk. Makanya di sini perlu adanya provokasi. Lan jenengan duwe luspat masuk sak treko kok gak sampean toto ya pancen di wasitok mbek bocah kira-kira meneh ngono wis sampean rombeng liyane rombeng iku bolak-balik teko. Lembar rapat royokan apa iki jenenge, Bu? Tutup botol wis royokan aku mari ngono wis lali dikrupukne, Bro. Wis gak ngerti gunane ki apa. Mari ngono gelasnya ya ngono pisan, bingung nggawa, kabeh guru kon nggawa, murid kon nggawa, tapi bingung tidak digunakan. Karena memang semuanya perlu belajar. Nah, kemudian jenengan wis duwe iku mang luspat, wis ngerti invitasi, wis sampean toto dengan bagus, sudah jenengan provokasi. Waktunya kita masuk di pendekatan. Pendekatan itu apa? Pendekatan apa yang biasa kita kenal? STEAM? Oke, STEAM. STEAM itu apa, Bu? Kegiatannya ya? Kegiatannya STEAM. Pendekatannya menggunakan apa? Sains. Kita menggunakan pendekatan saintifik. Nah, contohnya di sini saintifik itu apa sih yang harus dilakukan? Apa, Bu? Halo? Hai, sudah melakukan saintifik? Sudah. Di lembaga sudah saintifik? Sudah. Saintifik apa? Pokoknya saintifik. Iku lho, Bu, gonku ku yo saintifik. Contohnya percobaan gawe jus, gawe wedang teh, gawe itu saintifik bukan? Saintifik bukan? Tergantung gurune melewati ini atau enggak. Masa sampai uji coba gawe pelangi, gawe planet, kalau tidak melewati ini, itu bukan saintifik itu ini loh, Bu. Apa? Anak mengamati, kemudian setelah diamati diapakan? Menanya. Yang menanya siapa? Baik anak maupun guru. Ojo mek guru tok
tukang takon ibu guru iki ket mau. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi, baru menalar, terus mengomunikasikan. Ini yang dimaksud dengan saintifik. Tujuannya untuk apa, Bu? Menumbuhkan kemampuan berpikir anak, bukan kemampuan berpikir tapi saiki senengane guru kaya dewa anjene. Sembarang arek gak ngerti, sing ngerti pokoke Bu guru. Hei, orang ngono carane gawe teh iku carane ngene. Biasanya kan gitu. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan saintifik. Dia kan uji coba sih, Bu. Siapa yang melakukan uji coba? Anak. Bukan guru. Nanti guru itu sebagai pendukungnya. Nah, di sini sudah dia mampu apa, Bu? Menalar, ya, mengamati proses, kemudian mengomunikasikan. Nah, ini yang disebut dengan saintifik melalui apa? 5M. Apa aja, Bu? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasikan atau menalar sama, dan mengomunikasikan. Nah, ini mereka akan menggunakan 5 indera ini dengan maksimal. Ya, jadi 5 indera ini akan digunakan anak secara maksimal. Nah, ini menanya menggunakan bahasa terbuka atau kalimat terbuka. Kemudian mengumpulkan informasi ini bisa melalui uji coba, diskusi. Kemudian mengasosiasikan. Nah, ini apa? Menghubungkan dengan pengalamannya dia. Jadi otomatis anak itu akan berpikir. Kemudian baru mengomunikasikan. Perlu diingat, komunikasi tidak harus dengan lesan bercerita. Tetapi anak membuat karya, anak menggambar itu sudah termasuk komunikasi. Tidak harus bercerita di depan kelas. Iyalah arek iso muni. Kalau dia tidak berani, berarti dia bisa dengan menggambar. Iyalah arek iso gambar, Bu. Wong arek ora iso gambar. Mungkin dengan karya yang lain. Nah, itu namanya mengomunikasi. Lanjut, sekarang tadi sudah di STEAM, ya kan? Nah, kita masuk di STEAM. Iki rada banter, Bu, ya, saya melayu nih. STEAM, apa STEAM itu, Bu? Art dan matematik. Kenapa artnya dikurungi? Kurungan nih Ibu Nurul, dikurungi arte, aneh. Wis ora ono seni. Seni bukannya dihapus tetapi dilebur ke dalam 4 ini atau ke dalam 5 aspek yang lain. Jadi seni bukan yang utama sih, tapi tidak berdiri sendiri. Oke. Nah, perlu dipahami bahwa STEAM ini itu muncul karena adanya pendekatan apa, Bu? Saintifik. Jika jenengan sudah melakukan saintifik, otomatis lembaga jenengan sudah melakukan yang namanya menggunakan STEAM, kegiatan berbasis STEAM dengan pendekatan saintifik dengan bahan LUSPAP, yaitu 1. Jadi kita kadang memahaminya berbeda. Bu, gunanku itu model pembelajarannya LUSPAP. Boleh, silakan kalau jenengan paham itu. Kalau jenengan tidak paham, cukup LUSPAP yang jenengan gunakan hanya sebagai bahan pembelajaran. STEAM digunakan untuk apa? Kegiatan. Jadi kegiatan yang jenengan menggunakan STEAM. Pendekatannya melalui apa? Melalui saintifik. Model pembelajaran yang jenengan menggunakan apa? Terserah. Boleh sentra, boleh kelompok, boleh area, boleh sudut. Nanti saya bahas. Nah, ini ya, kenapa kok harus STEAM? Karena STEAM ini banyak ilmu yang bisa terkoneksi di dalamnya. Kemudian anak akan diajak untuk berpikir HOTS. HOTS itu apa, Bu? Kepedesan. Berarti kan kenemenan ya, kan harus kepedesan, berarti over. Berarti dia itu berpikirnya itu sudah tingkat tinggi.
Dalam memecahkan masalah, anak itu tidak perlu guru yang membantu terus, tetapi guru hanya sebagai pendukung. Tetapi biarkan anak memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Nah, ini tadi yang 4C tadi, apa Bu? Kolaborasi, komunikasi, critical thinking, kreatif. Nah, itu 4 tadi sudah disebutkan oleh Bu Sum, ingat? Nah, nanti belakangan. Nah, ini ciri PAUD yang sudah menggunakan STEAM. Ya, kegiatannya pasti mereka kegiatan terbuka. Kemudian memiliki lebih dari jawaban yang benar, menggunakan kalimat terbuka tadi. Kemudian lebih penting proses daripada hasil. Jadi sekarang itu hasil akhir itu wis ora penting. Sing penting prosesnya. Wong saiki lho sampe ngomong aku pinter gambar, endi buktine? Iki wis ora penting, tapi proses sampean gambar itu yang dinilai. Sekarang jangan lihat youtuber make up itu yang didelok apa hasil akhirnya. Ora carane masang alis iku ya apa, masang itep iku ya apa. Iku kan sampean delok petenteng. Bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya. Itu yang dilihat oleh anak-anak. Dan di sini guru sebagai fasilitator membantu anak untuk berpikir lebih jauh lagi dan mampu memecahkan masalah. Oke, ini Bu model pembelajarannya jenengan silakan pilih. Ini kayaknya jenengan juga perlu untuk pemahaman sentra itu seperti apa, sudut seperti apa, area seperti apa, kelompok seperti apa. Karena sebenarnya penciptanya itu sudah bagus, tetapi mungkin dalam penerapan kadang awake dhewe iki wegah rib. Jadi akhirnya ya iku mang di apa nih? Di mix supaya aku yo penak, awakmu yo penak, hasilnya yo penak. Ya wis salam. Oke, ini ya berarti kegiatan itu kuncinya adalah apapun model pembelajarannya yang penting apa Bu? Belajar melalui bermain wis sembarang oleh model pembelajaran sembarang. Kemudian berikan kesempatan anak-anak untuk memilih kegiatan tersebut. Jangan dipaksa, tidak harus melalui 4 kegiatan yang jenengan sediakan. Kemudian berada di kelompok kecil dengan keterlibatan guru. Jadi guru tetap harus ada di situ untuk memberikan penilaian, untuk memberikan stimulasi, untuk memberikan dukungan. Kemudian menyelidiki, memanipulasi benda-benda menggunakan APE dengan cara berbeda tergantung dari minat dan kemampuan anak. Menghubungkan apa yang dipelajari anak itu dengan pengalaman atau kehidupan mereka sehari-hari. Ini ya 5 aspek sudah tahu nggih? Mosok nggak hafal? Hafal nggih Bu? Hafal. Tak nggih hafal. Nah, ini ada pertanyaan dari sini. Halo. Apa aku kecepatan melayu banter? Ngomong soalnya wis duwe aku ya banter bes ngono kaya iki. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Oke, STEAM dengan kegiatan terbuka. Tadi STEAM yang pertama itu apa? Sains. Ya kan? Sains berarti anak-anak dikenalkan dengan apa? Pengetahuan. Supaya anak-anak tahu dengan pengetahuan berarti harus ada kegiatan terbuka. Kegiatan terbuka itu apa? Berarti kan anak diberikan kebebasan dengan cara ada pertanyaan terbuka tadi. Wow, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Misalnya, ini kan sudah mulai sains kan mereka. Kira-kira di rumah punya tanaman apa aja ya? Itu anak sudah mulai berpikir. Dia sudah mulai pikirannya sudah mulai terbuka. Sudah, oh ya Bu, ayahku nandur jagung. Ibuku di rumah punya kangkung, punya lombok. Nah, itu sudah jenengan mulai masuk di situ. Nah, kira-kira kalau tanaman itu bisa nggak ya tumbuh sendiri? Itu kan anak sudah mulai berpikir, nggak bisa. Kalau nggak bisa harus diapakan ya teman-teman? Itu anak-anak sudah mulai banyak loh.
Ada yang bilang disiram, ada yang bilang dipupuk, ada yang bilang dicabuti rumputnya. Itu sudah mulai. Pertanyaan terbuka tapi kegiatannya itu bisa terbuka. Misalnya kalau kegiatannya dia tertutup, misalnya Bu Guru cuma begini saja. Oke, hari ini kita belajar tentang sains. Sains di sini adalah kita akan belajar tentang tanaman. Anak-anak tahu tanaman, tahu. Misalnya mereka sudah ada itu. Tetapi guru tidak ada ruang untuk gerak anak-anak. Cuma terkungkung di situ. Berarti kegiatannya kan mereka tertutup. Tetapi kegiatan terbuka mereka bisa melakukan, diajak kemana? Ke halaman. Mereka bisa diajak ke sawah. Mereka, nah kegiatannya pun juga bisa dengan kegiatan terbuka. Intinya menggunakan atau memanfaatkan lingkungan begitu. Monggo. Boleh. Jadi kegiatan kita, misalnya jenengan kegiatannya sekarang tentang tanaman tadi, jenengan wis noto, misalnya sentra ya, noto 4 densitas, sudah jenengan tata. Kemudian lewatlah pesawat terbang, ini misalnya, lewat pesawat kayak kemarin. Kira-kira anak-anak mau nggak dengan bermain ini? Dia akan pindah ke kegiatan yang tadi, tiba-tiba muncul tadi. Nah, itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Bisa. Apakah anak-anak harus ditarik ke perencanaan? Tidak. Apakah perencanaan ini harus tetap dilakukan? Tidak. Itu cukup dievaluasi bahwa kegiatan ini tidak terlaksana karena ada kegiatan yang muncul secara tiba-tiba dilakukan oleh. Sebenarnya kita itu, mohon maaf, saya bukan berarti tidak mendukung. Administrasi itu adalah menyebalkan. Karena ini membuat kita tidak bisa berkembang. Tetapi administrasi ini penting. Rencana, apakah rencana harus dilakukan? Tidak. Oke, jadi perlu diingat siapapun yang tanya, Bu, ini rencananya begini, kenapa kok tidak terimplementasi? Tidak. Karena memang anak-anak tidak melakukan ini. Anak-anak sudah melakukan kegiatan yang lain. Mana buktinya? Berarti di situ yang diutamakan administrasinya bukan perencanaan, melainkan penilaian. Jadi penilaian tetap wajib hukumnya. Oke? Kalau hanya RPPM, RPPH dan lain sebagainya, itu sepenting jenengan gawe. Perkara dilakukan atau tidak, itu urusan keri. Yang penting penilaian. Jenengan kan punya tanggung jawab. Ada nih, oh anak-anak tadi nggak jadi Bu, ini mereka berubah kegiatan pesawat terbang tadi. Berarti di situ penilaiannya jenengan sudah ada. Penilaian itu berupa apa aja? Silakan. Misalnya mau checklist, monggo. Mau yang lebih akurat itu adalah menganalisa atau yang disebut dengan observasi dengan bahasa narasi. Itu yang lebih kena. Apalagi dengan catatan anekdot, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perencanaan itu silakan dilakukan. Jadi anekdot itu bukan kegiatan yang kejadian yang istimewa atau kejadian yang di luar dugaan, kejadian kriminal, bukan. Jadi anekdot itu adalah perkembangan anak, catatan perkembangan anak yang mungkin dia melebihi seperti hari-hari biasa atau kegiatan yang guru disampaikan kok arahnya wis iso atau baru diberikan simulasi dia sudah bisa. Dia dimaksud dengan penilaian. Jadi kalau saya sendiri memang kalau perencanaan sepenting gawe. Jangan jenengan gara-gara perencanaan anak jadi korban. Itu salah. Karena kita tujuannya cuma satu, menjadikan anak-anak untuk apa? Berkembang sesuai harapan apa sesuai usia? Sesuai usia. Nggih? Jadi di sini kita memang mau proses pembelajaran yaitu di buku KIA. Mungkin kalau usia TK tidak ada, usia kelompok bermain di posyandu ini yang belum pernah dijalan. Ini yang mau sama-sama kita perjuangkan bareng. Saya tetap ingin berusaha bagaimanapun KIA itu harus tembus. Tembus dalam artian harus terlewati oleh anak. Sekarang ibu, wali murid ditanya, ibu punya KIA? Punya. Pernah dibuka? Enggak. Itu kesalahan besar. Apalagi sekarang kita tidak pernah mengacu pada itu. Kita
bisa membuat perencanaan itu wis jare apa koncone, wis jare nyonto, tidak disesuaikan dengan kondisi lembaga dan anak. Oke, jadi kita bareng-bareng bersama-sama merubah ini tadi loh Bu, merubah model pembelajaran. Dan ini masih diperjuangkan nanti insya Allah sampai SD tidak ada tuntutan anak baca tulis. Karena bukan itu utama tujuan kita, yaitu pengembangan otaknya dulu, ini yang dikembangkan. Baru baca tulis itu loh, saya yakin 1 minggu 2 minggu anak digembleng iso maca iso tulis. Apakah itu digunakan? Tidak. Wong arek-arek saiki masuk pinter maca lho kongkon maca males. Ibu ae. Akeh to digarap iki, ibu ae. Ya enggak? Anak kelas 1 kelas 2 sapa sing garap? Yo ibu ae, enggak mungkin anaknya. Karena anak itu tidak bisa menalar. Anak tidak bisa memahami konteks bacaan di situ. Anak hanya sekedar membaca, tidak tahu maknanya. Makanya di sini perlu adanya pendekatan saintifik karena tadi ada mengamati, menalar dan sebagainya. Oke, jadi kita sama-sama berdoa semoga saja nanti tuntutan guru TK, tuntutan guru kelompok bermain ini sudah tidak dituntut untuk calistung, tetapi kita menjadikan anak-anak itu anak-anak yang kompeten. Makanya sekarang ada gerakan namanya Merdeka Belajar. Itu tujuannya ke situ, Bu. Jadi pemerintah itu punya program, itu tidak hanya sekedar program tetapi ke situ tujuannya. Habis ini guru penggerak, habis itu sekolah penggerak. Ya kan, jenengan ditugaskan tidak harus menggerakkan di mana-mana, cukup sekolah yang jenengan aja bisa bergerak itu sudah bagus. Tidak harus jenengan kesana tidak harus. Seperti dicontohkan dulu diri sendiri baru nanti menggerakkan. Tapi itu juga sulit. Saya aja jatuh bangun karena memang setiap guru itu berbeda cara berpikirnya. Makanya sekarang guru saya kasih kebebasan full. Saya tidak akan pernah membatasi. Silakan kalian berkreasi. Tapi selama dia masih lurus saya biarkan. Tetapi kalau sudah dia belok, saya tarik lagi. Belok, saya tarik lagi. Jadi saya tidak pernah RPPM harus begini, saya tidak pernah. Silahkan berkreasi. Silahkan jenengan cari ilmu sendiri sesuai dengan kemampuan yang jenengan. Karena ilmu itu banyak, tidak harus jenengan tangkap semua, tetapi yang jenengan pahami, yang bisa jenengan terapkan itu lebih bagus daripada ditumpuk tok gak diekspresikan kan percuma. Jadi sedikit saja bisa jenengan berikan itu sudah sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Halo. Hai, oke. Mungkin itu saja. Nanti setelah ini saya putarkan video satu saja untuk membuka kita seperti apa sih pembelajaran yang bagus untuk anak-anak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.